Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Febriana dari kelas 002 Administrasi Negara akan menjelaskan materi tentang akhlak untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan agama dengan dosen pengampu Bapak Ubaidillah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa khulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, atau khalqun yang berarti kejadian buatan, ciptaan. Jadi, secara etimologi, akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Pengertian akhlak ada dua, pengertian akhlak secara terminologi dan pengertian akhlak secara sosiologi. Yang pertama, akhlak secara terminologi. Akhlakun adalah suatu kondisi jiwa yang memberikan dorongan untuk melakukan perbuatan yang tanpa memerlukan pemikiran. Yang kedua, akhlak adalah merupakan sifat yang tumbuh dan menyatu di dalam diri seseorang. Dari sifat yang ada itulah terpancar sikap dan tingkah laku perbuatan seseorang, seperti sifat sabar, kasih sayang, atau sebaliknya, pemarah, benci, dendam, iri dengki, sehingga memutuskan hubungan silaturahmi. Yang ketiga, akhlak adalah kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang menyatu, membentuk satu kesatuan tindakan akhlak yang ditaati dalam kenyataan hidup sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan atau sikap dapat dikategorikan akhlak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan suatu perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, atau gila. Yang ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena sandiwara. Kita memasuki ruang lingkup akhlak. Ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah sebagai umat Islam sudah sepantasnya menunjukkan akhlak yang baik, akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh akhlak baiknya, yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti tidak menyekutukannya, bertakwa kepadanya, ridho dan ikhlas dengan keputusannya, bersyukur terhadap segala nikmatnya, memohon ampun dan kembali kepadanya. Yang kedua, ada akhlak terhadap sesama manusia. Contohnya, tidak masuk ke rumah orang tanpa izin, bicara dahulu nih, mengucapkan salam, atau menunggu dibukakan oleh yang mempunyai rumah tersebut. Yang kedua, berkata jujur dan benar. Yang ketiga, jangan memanggil seseorang dengan sebutan yang buruk. Yang keempat, pemaaf atas kesalahan atau dosa orang lain. Yang kelima yaitu menolong orang lain yang membutuhkan. Adapun nilai-nilai kemanusiaan yang hendaknya dipertimbangkan antara lain silaturahmi, persaudaraan, persamaan, adil,
baik sangka, tawadu, tepat janji, lapang dada, amanah, dermawan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada akhlak mencemooh, yaitu akhlak yang tercela seperti berbohong, takabur, dengki, bakhil, dan lain-lainnya. Kita memasuki manfaat mempelajari akhlak. Yang pertama, mempersiapkan manusia yang beriman yang selalu beramal soleh. Yang kedua, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang biasa berinteraksi secara baik dengan sesamanya, baik dengan manusia orang muslim maupun non-muslim. Yang keempat, mempersiapkan insan yang beriman dan soleh yang mampu mengajak orang lain ke jalan Allah. Yang kelima, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang merasa bahwa dia adalah bagian dari seluruh umat Islam yang berasal dari daerah, suku, dan bahasa. Apa sih bedanya akhlak dan etika itu? Kalau akhlak menyangkut hal yang berhubungan dengan perbuatan baik, buruk, benar, dan salah dalam tindakan seseorang manusia yang panutannya bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sedangkan etika yang bersumber dari hasil budaya dan adat istiadat suatu tempat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak baik dan akhlak buruk. Kita harus menjadi insan yang memiliki akhlak yang baik untuk membangun hubungan yang baik antar sesama manusia yang berada di sekitar kita, mengembangkan karakter moral. Ternyata kita juga harus menjaga akhlak pada lingkungan loh, tak hanya pada sesama manusia dan Tuhan. Karena binatang, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah SWT dan menjadi miliknya. Bila terjadi kerusakan dan kehancuran dari salah satu jenis makhluk, maka itu berdampak kepada jenis makhluk lainnya. Sekian video penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.